Haleluya, puji Tuhan. Selamat lagi kita ketemu dalam kasih Tuhan. Walaupun kita hanya untuk sementara ketemu lewat ibadah online, tapi saya percaya bahwa hal ini tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan, teristimewa untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Tentunya setiap kita, umat Tuhan, bahkan setiap manusia yang ada dalam dunia ini mengharapkan supaya selama hidupnya dia memiliki kebahagiaan. Siapapun menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya sepanjang kehidupannya. Dan itu memang dijamin oleh firman Allah. Karena Allah sendiri menginginkan setiap manusia berbahagia. Tapi tentunya menurut apa yang Tuhan kehendaki, kebahagiaan yang Tuhan kehendaki. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 dan ayatnya ke-8, di sana firman Tuhan berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan." Ini satu jaminan dari Tuhan, karena firman Tuhan ini Allah sendiri yang berfirman bahwa apapun jadi kebutuhan saudara dan saya, itu kita bisa minta kepada Tuhan. Dan Tuhan jamin dalam ayatnya ke-18 di sana dikatakan karena setiap orang yang meminta akan menerima. Itu jaminan. Karena memang Tuhan menghendaki supaya setiap manusia itu senantiasa berbahagia. Karena dengan orang berbahagia itu dia tentunya ingin memuliakan Tuhan. Dengan kebahagiaan itu dia mau memuji dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Namun tentunya kebahagiaan yang seperti apa? Ini yang perlu kita ketahui. Banyak orang di dalam hidupnya selalu berusaha untuk memenuhi segala keperluan kebutuhannya, bahkan keinginan-keinginannya, dia ingin supaya tercapai di dalam keluarga, dia ingin supaya keluarga ini terus berbahagia, anak-anak juga berbahagia, dan berbagai cara dilakukan, berbagai usaha dilakukan supaya berbahagia. Dan itu tidak salah, sesungguhnya tidak salah. Karena memang kebahagiaan itu juga ya harus diusahakan, harus dikerjakan. Namun tentunya kalau kebahagiaan itu semata-mata hanya untuk memuaskan keinginan jasmani ini, ini yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan banyak orang sebetulnya menjadi undur daripada Tuhan karena merasa apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan tidak tercapai. Sudah berusaha, beribadah dengan setia, berdoa, minta kepada Tuhan, tapi apa yang didoakan, dia beribadah karena menginginkan sesuatu yang diharapkan terjadi, dialami, tapi itu tidak terjadi. Sehingga mengakibatkan banyak orang menjadi mundur di dalam beribadah, tidak lagi mau berdoa, karena merasa doa yang dia sudah sampaikan kok sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya mari kita melihat dari aspek rohani, kebahagiaan yang sesungguhnya itu seperti apa. Kalau kebahagiaan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau kita lihat di dalam kitab 1 Korintus pasalnya ke-15, ayatnya ke-19, di sana dikatakan, kalau hidup ini saja, kita berharap kepada Tuhan hanya untuk hal-hal jasmani ini, maka kita adalah orang-orang yang paling malang di dalam dunia ini. Mari kita baca ayat ini dalam 1 Korintus pasalnya ke-15, ayatnya ke-19.
Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, kalau hidup ini, maksudnya kalau hanya hal-hal jasmani, hanya keinginan-keinginan jasmani saja yang kita harapkan dalam kita mengiring kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Paling malang gitu. Karena sesungguhnya hidup ini tidak hanya semata-mata untuk hidup dalam dunia ini, untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita selama kita hidup dalam dunia ini. Tapi perlu kita sadari bahwa tujuan hidup kita dalam dunia ini akan berakhir. Tapi sesungguhnya ada satu kehidupan yang kekal, yaitu hidup penuh dengan kebahagiaan dan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Dan itu sifatnya kekal. Itu yang Tuhan inginkan sebetulnya. Namun tentunya di dalam dunia ini juga Tuhan juga tahu bahwa kita membutuhkan hal-hal jasmani untuk kelangsungan kehidupan ini. Tapi tentunya perlu kita tahu hal-hal yang jasmani itu sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Kalau di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 di sana jelas dikatakan bahwa cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka hal-hal jasmani yang kita butuhkan itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi bukan hal yang utama sesungguhnya. Karena kalau hal jasmani Tuhan bilang Tuhan jamin kok. Hanya ada syarat dan ketentuannya tentunya. Nah, syarat dan ketentuannya apa? Yaitu mengutamakan dulu hal-hal rohani di dalam hidup ini. Baru hal-hal jasmani itu Tuhan tambahkan kepada saudara saya. Kembali kepada 1 Korintus pasal 15 ayat 19 tadi. Kalau hanya dalam hidup ini, kalau hanya masalah-masalah jasmani kita berharap kepada Tuhan, hanya hal-hal jasmani kita beribadah kepada Tuhan, kita berdoa hanya untuk memenuhi keinginan kita secara jasmani, kita orang paling malang. Dalam arti bahwa kita tidak akan mencapai tujuan akhir kita bahwa hidup kekal penuh kemuliaan di dalam Tuhan. Kalau hal-hal jasmani saja yang kita harapkan selama kita hidup dalam dunia ini. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua, Kolose pasal 3 ayat kedua di sana dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi. Kalau dikaitkan dengan Matius pasal 6 ayat 33 tadi soal jasmani, Tuhan bilang kan, nanti Tuhan tambahkan. Gitu. Tapi cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka hal-hal jasmani itu Tuhan tambahkan. Nah, kitab Kolose pasal 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi, terkait dengan kedua ayat ini, gitu, mana yang lebih utama? Mana yang menjadi prioritas? Di dalam hidup ini kan kita juga perlu membuat satu prioritas dalam kehidupan ini. Contohnya saja misalnya, kalau kita punya uang 1 juta, kita mau apakan itu uang 1 juta? Pasti kita akan membuat satu prioritas. Priority apa sih? Dari uang 1 juta itu mana yang paling utama? Untuk kita gunakan dalam uang 1 juta itu. Mungkin ada banyak kebutuhan, katakanlah kalau kita buat list itu misalnya ada 10, tapi dari 10 itu mana yang menjadi prioritas dan itu yang kita utamakan. Walaupun dalam list itu ada 10 kebutuhan kita, belum tentu semua 10 itu terpenuhi dengan uang 1 juta itu. Tapi ada yang menjadi prioritas. Nah ini juga di dalam hidup ini juga perlu kita sadari semuanya ada yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Yaitu beribadah dengan setia, hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, itulah menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Ini gitu. Maka yang lain-lain secara kebutuhan secara jasmani, Tuhan penuhi.
Di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat 18 sampai 19. Mari kita lihat di sana Filipi pasal yang ketiga, ayat 18 dan 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saya lihat di sini gitu. Tidak sedikit orang yang pokoknya saya mau berbahagia dalam hidup ini dengan memenuhi segala apa yang menjadi keinginannya. Bukan kebutuhannya, tapi lebih daripada itu yang diharapkan, itu keinginannya. Gitu. Termasuk makan minum yang mau menurut kehendak kedagingannya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan. Gitu. Ini hal yang keliru menurut firman Tuhan. Tapi kita bersyukur kita memiliki firman yang selalu datang kepada saudara dan saya, mengingatkan kepada kita semua. Supaya kita mengutamakan hal yang utama itu, yaitu kehidupan yang kekal, penuh dengan kemuliaan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Nah, soal bicara hal yang berbahagia. Tidak ada kebahagiaan di dalam dunia ini. Dunia ini tidak menjamin kebahagiaan itu hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan jasmani ini. Itu tidak membuat manusia itu berbahagia. Kenyataan yang dialami oleh dunia saat ini terkait dengan pandemi virus corona ini. Banyak orang yang memiliki harta yang berlimpah-limpah, tapi dia tidak bisa manfaatkan sekarang ini. Bepergian saja sekarang ini sangat terbatas. Tidak mudah. Mau makan di restoran saja juga orang takut. Karena tidak mudah untuk bepergian dan makan di restoran. Ada keterbatasan-keterbatasan. Bahkan tidak sedikit orang banyak sekali mengalami kehilangan harta benda akibat cuma baru kurang lebih 3 bulan kita mengalami pandemi corona ini. Nah, berbahagia menurut ukuran firman Tuhan, kalau kita lihat kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua, Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua, di sana dikatakan, orang yang berbahagia itu, yaitu tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itulah orang yang berbahagia. Sebab kalau kita mulai dari ayat pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi, di awal dari ayat pertama dikatakan, berbahagialah orang yang ayat 2 katakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Orang yang mau hidup sesuai dengan firman Tuhan itu siang dan malam. Itulah orang yang berbahagia menurut firman Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Nah, apa kira-kiranya menjadi kerinduan kita dalam hidup ini? Tadi di dalam kitab Matius pasal 33 Tuhan bilang, Tuhan jamin. Soal masalah kebutuhan jasmani Tuhan jamin. Bahkan Tuhan bilang itu cuma Tuhan tambahkan. Tapi ada syarat dan ketentuan yang seringkali manusia tidak mau ikuti syarat dan ketentuan itu. Yaitu cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu syarat dan ketentuan. Baru kebutuhan-kebutuhan jasmani ini Tuhan
penuhi. Nah, biarlah kiranya menjadi kesukaan kita yaitu Taurat Tuhan. Menjadi kebahagiaan kita itu Taurat Tuhan. Menjadi kesukaan kita karena kita rindu senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Pemazmur dalam kitab Mazmur pasalnya ke-42, ayatnya kedua, di sana dia mengatakan bahwa dia merindukan Tuhan itu seperti sungai yang berair, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair itu. Mari kita baca Mazmur pasal 42 ini. Mazmur 42, ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang besar, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ini satu hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Bukan soal-soal jasmani yang dirindukan oleh pemazmur ini. Tapi apa yang dia katakan, kita tahu bahwa rusa ini binatang yang selalu menginginkan air. Nah, pemazmur mengibaratkan kerinduannya seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ini kerinduan pemazmur ini. Dia rindu untuk senantiasa ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia merasa berbahagia kalau dia ada bersama-sama dengan Tuhan dan merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Puji Tuhan. Bahkan pemazmur ini dia sangat suka manakala ada orang mengajak dia ke rumah Tuhan. Sebab dia tahu di rumah Tuhan itu ada kebahagiaan yang sejati, ada jaminan hidup di dalam rumah Tuhan itu. Yaitu dalam kitab Mazmur 122 ayat 1. Mazmur 122 ayat yang pertama. Nyanyian Siara Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jadi betapa bahagianya dia gitu. Kalau ada orang yang mengajak dia, mari kita ke rumah Tuhan. Karena dia tahu di rumah Tuhan itu ada sukacita, ada damai sejahtera di sana, ada jaminan hidup, ada kebahagiaan di dalam rumah Tuhan. Tentunya dengan maksud datang memuji, memuliakan Tuhan. Nah, ini seringkali yang banyak yang keliru orang datang beribadah kepada Tuhan. Merasa kalau hanya datang ke rumah Tuhan karena ada kebutuhan-kebutuhan secara jasmani yang dia mau harapkan supaya Tuhan penuhi. Memang dalam beribadah kepada Tuhan, Tuhan jamin. Karena Tuhan bilang, orang beribadah kepada Tuhan, roti dan air diberkati, penyakit dilalukan. Tapi bukan itu semata-mata kita datang beribadah kepada Tuhan. Wah, karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mau menikmati Taurat Tuhan. Dan dampaknya, yaitu berkat-berkat jasmani. Itu merupakan dampak saja. Berkat jasmani itu merupakan dampak dari kita beribadah kepada Tuhan. Jadi seringkali manusia keliru, itu sebabnya tidak sedikit. Mungkin kita suka mendengar, aduh saya sudah beribadah setia, saya sudah berdoa, bersungguh-sungguh, sudah lama berdoa. Tapi apa yang saya doakan sepertinya kok Tuhan tidak menjawab. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Gitu. Tapi seringkali manusia, gitu, hal yang utama yang selalu hal-hal jasmani ini. Gitu. Padahal firman Tuhan sudah menjamin. Gitu.
Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain itu Tuhan tambahkan. Tapi manusia seringkali yang diutamakan bukan mencari kebenaran Allah. Tapi yang terutama mau datang beribadah, berdoa supaya Tuhan penuhi. Padahal Tuhan bilang di dalam kitab Matius pasal 6 ayatnya ke-8 juga jelas Tuhan katakan, bahkan Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya sebelum kita meminta kepada Tuhan. Memang kalau kita lihat di dalam kitab Matius pasal 7 ayat yang 7 dan 8 kita baca tadi, minta, maka akan diberikan. Tapi apa prioritas yang kita minta? Seringkali manusia itu memang kalau dengar ayat ini, wah, minta, tidak salah. Termasuk juga kebutuhan jasmani boleh kita minta. Tapi bukan yang menjadi priority, yang the first priority atau prioritas yang pertama. Bukan itu yang menjadi prioritas pertama. Nah manusia seringkali kecewa, tidak mendapatkan apa yang dia minta karena prioritasnya bukan hal-hal sorgawi. Bukan seperti yang dikatakan di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, Kolose pasal 3 ayat 2, pikirkanlah hal-hal yang di atas. Ini yang perlu kita pahami sama-sama, agar supaya kita tidak keliru dalam kita beribadah kepada Tuhan. Karena kita datang beribadah sebab kita mengasihi Tuhan. Karena keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada saudara dan saya. Keselamatan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Selain lewat pengorbanan Yesus Kristus. Nah itu hal yang utama. Karena keselamatan itu membawa kita hidup kekal di dalam Tuhan. Penuh dengan kemuliaan di dalam Tuhan. Bukan hal-hal jasmani gitu. Walaupun hal-hal jasmani itu juga Tuhan bilang Tuhan jamin kok dalam hidup ini. Coba kalau kita lihat Mazmur pasal Matius pasal yang ke-6 tadi ayatnya ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Orang-orang yang dimaksud yang seperti mereka itu orang-orang yang selalu hanya memikirkan hal-hal jasmani saja. Karena Bapamu mengetahui, Bapamu Allah kita Tuhan Yesus Kristus mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi sebetulnya kita pun nggak minta, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya secara jasmani. Nggak minta pun. Nah kalau begitu, apa yang menjadi kalau kita berdoa, apa yang kita beribadah, bukan hal jasmani yang menjadi prioritas kita datang beribadah. Bukan hal jasmani yang menjadi prioritas kita berdoa. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita berdoa karena kita memuliakan Tuhan. Itu sebabnya kira-kira. Berdoa pun, kenapa? Orang mungkin berpikir, berdoa bisa 1 jam, apa aja yang mau disampaikan kepada Tuhan. Ini juga agak keliru gitu. Orang berdoa sebetulnya kalau bisa sampai 1 jam, ada orang tidak puas, bahkan 1 jam masih juga belum amin. Karena dia merasakan hadirat Tuhan, dia merasakan ada persekutuan. Dan dalam doa itu pasti yang ada apa? Pujian, penyembahan kepada Tuhan. Bahasa sorga yang disampaikan itu, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga membuat manusia yang berdoa itu merasakan ada kekuatan yang luar biasa. Dan dia juga merasakan bahkan pergumulan hidupnya pun gitu, Tuhan sudah jawab. Nah puji Tuhan, mari gitu, kita robah cara kita beribadah, cara kita berdoa kepada Tuhan. Supaya yang utamakan kita mengasihi Tuhan dan kita beribadah kepada Tuhan. Bukan semata-mata kita datang beribadah karena kita membutuhkan sesuatu yang untuk memenuhi kebutuhan jasmani ini. Karena Tuhan jamin kok.
Beribadah Tuhan bilang, diberkati roti dan air, diberkati penyakit dilalukan. Ayat yang ke-8 dalam Matius pasal 6 tadi kita udah lihat bahwa sebelum kita minta pun juga Tuhan sudah tahu apa yang jadi keperluan kebutuhan kita. Kalau begitu, masih perlukah kita meminta kepada Tuhan? Tidak salah. Matius pasal 7 tadi kita sudah baca, minta, boleh. Tapi bukan hal yang utama, hal-hal jasmani itu. Ini yang perlu kita ketahui. Nah, kalau kita sudah utamakan Tuhan terlebih dahulu, maka jaminan secara jasmani pun juga ada ayat-ayatnya juga yang menjamin kebutuhan-kebutuhan jasmani itu. Misalnya, Filipi pasal 4 yang ke-19. Filipi pasal 4 19, Allahku akan memenuhi segala keperluan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Jaminan tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani ini. Allahku akan memenuhi segala keperluan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus, menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Tuhan jamin kebutuhan-kebutuhan secara jasmani. Tapi itu bukan hal yang utama. Karena Tuhan menjamin itu setelah kita hidup sesuai dan kehendak firman Tuhan. Tuhan jamin itu manakala yang menjadi prioritas dalam hidup ini itu pikirkan hal-hal yang di atas. Puji Tuhan. Bahkan saudara-saudara, kalau kita mengutamakan hal-hal yang rohani terlebih dahulu, maka kalau tadi Filipi pasal yang keempat ayat 19 mengatakan bahwa Allah saudara dan saya akan memenuhi kebutuhan saudara dan saya menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus. Lebih-lebih lagi di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Mari kita baca. Pertama Yohanes ayatnya ketiga. Pertama Yohanes pasal 3 ayatnya 22. Ini jaminan setelah kita mau merenungkan firman Tuhan itu, merenungkan Taurat itu siang dan malam, mau mengutamakan hal-hal yang di atas, yaitu hal-hal rohani, yang mengutamakan untuk menjaga keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan pada saudara saya. Maka selain tadi kita sudah baca dalam Filipi pasal 4 ayat ke-19, Tuhan akan memenuhi. Bahkan 1 Yohanes pasal 3 ayatnya 22 mengatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Wah, apa saja loh. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Gitu. Nah ini gitu. Syarat dan ketentuan ini seringkali orang kalau kita lihat ayat ini cuma mau membaca bagian A saja, dan apa saja yang kita minta kita memperolehnya daripada Tuhan. Orang seringkali cuma berhenti di situ. Oh apa saja. Karena apa saja tidak dibatasi dong. Matius pasal 7 pun ayat 7 dan 8 tadi kita minta. Di sana tidak dibatasi juga kan. Permintaan itu hanya hal-hal rohani, tidak. Tapi permintaan itu ada prioritasnya tentunya. Mana yang terlebih dahulu kita utamakan. Ini yang seringkali tidak dipahami benar oleh anak-anak Tuhan. Ini yang lebih dulu yang kita tak pahami gitu. Prioritasnya apa lebih dahulu? Nah kalau prioritas itu kita sudah lakukan, di sini dikatakan dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripada Tuhan. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Lihat kan? Apa saja yang kita minta,
Karena kita menuruti segala perintahnya. Nah, di dalam perintah-perintah itu juga Tuhan ajarkan kepada kita semua, mana sih sebetulnya yang perlu kita minta dengan yang tidak. Ini ada syarat dan ketentuannya. Di sini dikatakan, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Berbuat apa yang berkenan. Apa yang kita minta itu berkenan kepada Tuhan. Itu syarat dan ketentuannya. Makanya kalau saya boleh berikan judul dari khotbah ini, mintalah apa yang berkenan kepada Tuhan. Setelah kita mengetahui apa yang Tuhan kehendaki, baru kita minta. Karena seringkali Tuhan tidak mau menjawab apa yang kita minta itu, karena seperti dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ketiga, kita berdoa, kita minta, kita tidak mendapatkannya, kenapa? Yang kita minta ini untuk kepuasan jasmani saja. Mari kita coba lihat di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, berdoa, minta kepada Tuhan. Karena dasarnya, Matius pasal 7 tadi bilang ayat 7, mintalah, maka kamu akan menerimanya. Karena Matius pasal 7 ayat 8 dikatakan, bahwa semua orang yang meminta akan menerimanya. Ini kan jaminan. Namun seringkali, umat Tuhan cuma berhenti di ayat ini saja, Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Tidak melihat ayat-ayat sebelumnya, padahal firman Tuhan itu terkait dari Kejadian pasal pertama sampai Wahyu itu semua ada kaitannya. Seringkali manusia itu hanya pegang satu ayat saja yang hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri, hanya untuk menyenangkan secara jasmani. Yaitu hal-hal yang jasmani saja yang dia inginkan. Nah, kenapa gitu? Manusia tidak mendapatkan jawaban Tuhan untuk kebutuhan-kebutuhan jasmaninya itu karena apa? Syarat ketentuannya dia tidak mau lakukan. Nah, ini dikatakan di sini dia berdoa untuk minta hal-hal yang jasmani ini. Berdoa, minta kepada Tuhan. Tapi ayat ini bilang, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Oh, kok salah berdoa? Gitu. Bukan salah berdoa karena dia tidak berdoa kepada Yesus Kristus yang menjamin kehidupan kita. Tetapi salah berdoanya begini, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tuh. Salah berdoanya. Karena apa? Yang diminta itu bukan hal yang prioritas. Cuma mau untuk memuaskan dirinya sendiri. Nah, dalam hal ini kalau Tuhan berkati, kemudian dengan berkat itu menjadi kesombongan. Bukan nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan juga sebetulnya apa yang diminta itu tidak menjadi kebutuhan. Padahal Tuhan memberkati untuk memenuhi kebutuhan. Kan Filipi pasal 4 ayatnya ke-19 tadi kita sudah baca, Allahku akan memenuhi segala keperluan kebutuhanmu, bukan keinginan. Ayat ini tidak mengatakan bahwa Allah akan memenuhi segala keinginan kita, tidak. Tapi Allah akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita. Jelas gitu. Nah, itu sebabnya Yakobus pasal 4 ayat ketiga dikatakan gitu. Kalau kita berdoa supaya Tuhan memenuhi keinginan jasmani kita, di sini dikatakan berdoa tapi tidak menerima apa-apa. Karena salah berdoa, sebab yang didoakan itu, yang diharapkan itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Ini yang Tuhan tidak kehendaki. Nah, puji Tuhan,
kita sudah ikuti apa yang Tuhan kehendaki, yaitu ketentuan-ketentuan firman Allah, gitu. Kalau dunia saja, ya, saudara, gitu, itu selalu ada ketentuannya, gitu. Misalnya contoh saja, kalau seseorang bekerja di dalam satu institusi misalnya, atau satu perusahaan, maka sebelum dia bekerja ada ketentuan-ketentuan yang diberikan kepada calon pegawai itu kan. Jalani ketentuan-ketentuan, syarat dan ketentuan dia harus lakukan. Jam kerjanya dia, kemudian dia harus bekerja sesuai dengan target yang diberikan dan segala macam. Itu syarat dan ketentuan. Dan dia kerjakan dulu baru dia mendapatkan upah. Harus ada buktinya dulu bahwa dia sudah mengerjakan sesuai dengan syarat ketentuan, baru dia mendapatkan upahnya, gitu. Jadi kalau dunia saja syarat ketentuan itu berlaku, begitu juga, gitu. Dalam kehidupan rohani kita ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus kita kerjakan. Nah, tadi di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-22, apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya karena di sini dikatakan karena kita menuruti segala perintah-perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau sudah begitu, sudah, apapun yang prioritas kita dalam hidup ini, Tuhan akan penuhi. Tapi yang prioritas pertama tentunya apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kan itu hukum yang pertama. Di samping mengasihi sesama kita. Dan firman Tuhan bilang apa? Tidak ada hukum yang menentang semua itu. Nah, kalau itu semua kita sudah jalankan, gitu. Kalau soal keperluan kebutuhan, Tuhan jamin. Tuhan jamin. Ayat-ayat kita sudah baca tadi. Tuhan sudah jamin. Bahkan di dalam kitab Markus pasal 11, kita lihat. Markus pasal yang ke-11, ayat yang ke-24. Markus 11, ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bukan saja jaminan Tuhan berikan bahwa kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 22, di sini dikatakan apa saja yang kamu minta, kita akan memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu jaminan. Bahwa kalau kita menuruti perintah-perintahnya dan apa yang kita minta berkenan kepada Tuhan, maka karena kita tahu apa yang kita minta itu menjadi prioritas dan menjadi kehendak Tuhan, kita minta. Dari Markus pasal 11:24 ini dijamin lagi oleh Tuhan bahwa seakan-akan kita sudah terima. Ada konfirmasi dari Tuhan bahwa apa yang kita minta, konfirmasi dari Tuhan mengenai 1 Yohanes pasal 3 ayat 22, bahwa karena kita menuruti perintah-perintahnya dan apa yang kita minta berkenan kepada Tuhan, Tuhan konfirmasi dalam kitab Markus pasalnya ke-11 ayat 22, bahwa karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu konfirmasi dari Tuhan. Setelah firman Tuhan sampaikan 1 Yohanes pasal yang ketiga 22 tadi, bahwa kalau kita menuruti perintah-perintahnya dan apa yang kita minta berkenan kepada Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan jawab, Tuhan mengatakan. Konfirmasinya Markus 11 ayat 24. Bahwa percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kita sudah menerimanya. Berarti kalau kita sudah menerimanya, maka apa yang ada dalam hati kita, dalam diri kita, sukacita, damai sejahtera, ucapan syukur kepada Tuhan. Sekalipun itu belum ada di tangan, tapi dengan sukacita,
dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan menjawab segala doa kita. Karena kita mengikuti syarat dan ketentuan yang Tuhan inginkan kita lakukan, kita kerjakan dalam hidup ini. Jadi betapa berbahagianya sesungguhnya kita anak-anak Tuhan, sekalipun dalam kondisi yang sulit saat ini. Dunia sedang mengalami kesulitan yang besar saat ini. Bayangkan hanya di dalam jangka waktu yang singkat, banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps, mengalami kerugian yang besar, cuma diakibatkan karena pandemi virus corona ini. Banyak orang mengalami kesulitan hanya karena pandemi corona ini. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memberkati umat Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, yang menjalankan ketentuan-ketentuan firman Tuhan, dalam keadaan sulit sekalipun. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan sanggup memberkati anak-anak Tuhan. Tuhan sanggup menjaga, memelihara anak-anak Tuhan melalui dari pandemi virus corona ini. Asalkan kita menjalani ketentuan-ketentuan yang Tuhan tetapkan, itu firman Tuhan itu. Kita renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan apa yang kita minta berkenan kepada Tuhan. Dunia boleh semakin hari semakin suka. Tapi Tuhan menjamin orang-orang berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup mengadakan apa menjadi keperluan-kebutuhan saudara dan saya. Dalam keadaan dunia yang sulit sekalipun. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat Tuhan selalu ada. Bagi orang-orang yang mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau senantiasa tetap teguh beriman kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar kita berharap. Sebagaimana kalau kita lihat dalam kitab Ibrani pasal 11. Orang-orang yang tadinya tidak punya harapan. Tidak punya dasar berharap kepada Tuhan. Tapi Tuhan boleh nyatakan kuasanya dan pembelaannya. Demikian juga saudara dan saya. Dalam keadaan sulit saat ini. Tidak ada dasar mungkin kita berharap diberkati. Tapi Tuhan sanggup memberkati saudara dan saya dalam keadaan sulit sekalipun. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah kami yang telah menyelamatkan kami. Allah yang memelihara kehidupan kami. Dan pemeliharaan Tuhan selalu nyata kami boleh alami dan nikmati dari hari ke hari. Bahkan di dalam keadaan dunia yang sedang dilanda dengan pandemi virus corona ini Tuhan. Sehingga mengakibatkan kesulitan ekonomi di mana-mana Tuhan. Tapi kami boleh alami dan rasakan nikmati pemeliharaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan orang berharap kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang sangat peduli, yang sangat mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih banyak Bapa. Bapa kami kembali serahkan kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu yang memegang terus tangan kehidupan kami. Menuntun kami pada jalan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami pun Tuhan hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan firman-Mu Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang terpelihara di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya roh Tuhan tetap tinggal terus mengendalikan seluruh kehidupan kami ya Bapa. Menuntun kami pada setiap jalan kebenaran firman. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.